Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh, solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Kali ini materinya adalah macam-macam jual beli dan rukun serta syarat sahnya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini dengan tujuan siswa dapat memahami macam-macam jual beli, rukun, dan syarat sah jual beli. Anak-anak, kalian tahu apa yang dimaksud dengan rukun? Iya, ada rukun sholat, rukun wudhu, rukun jual beli, dan sebagainya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam hal yang dilakukan tersebut. Ya, jadi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak sah, itu rukun. Jadi wajib atau harus ada. Nah, rukun jual beli ini adalah ya sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Nah, menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada 5 macam. Apa saja? Yang pertama adalah adanya penjual. Kedua, pembeli. Yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan. Yang keempat adalah alat untuk menukar atau sekarang uang. Yang kelima, akad atau ijab qabul atau sigoh antara penjual dan pembeli. Nah, ini harus kalian hafalkan. Apa rukunnya? Penjual, pembeli, barang, alat tukar atau uang, serta akad atau ijab qabul. Hafalkan? Ya, penjual, pembeli, barang, uang, ijab qabul atau akad. Oke, kita lanjutkan. Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan. Misalnya, saya jual barang ini seharga 100.000. Ini adalah ijab. Kalian ingat ya, ini bukan ijab dalam mantan ya, ijab dalam jual beli. Jadi perkataan penjual itu disebut ijab. Nah, sekarang ada pertanyaan, Bu, kalau kita beli di swalayan itu tidak ada penjualnya, langsung ambil bayar, itu bagaimana? Transaksinya mana ijab kabulnya? Iya, ijabnya pelebelan. Barang yang kamu beli misalkan tisu harganya 9.000, 10.000, kemudian ada permen itu 12.000, yaitu ijabnya. Kabulnya mana? Nah, sedangkan kabul atau kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Contohnya, saya beli barang itu seharga 100.000. Nah, sekarang kalau di pasar modern bagaimana? Ya, kamu ambil dari barang yang sudah dilabeli itu tadi, itu namanya kamu ambil setuju dan kamu bayar, itu namanya qabul. Ya? Jelas? Misalkan kamu membeli pulpen di toko. Pak, saya beli pulpen yang mana? Ini 1.000, ini 2.000, yang ini Pak, ya ini 1.000. Perkataan ini 1.000 dari penjual itu disebut apa, anak-anak? Ijab. Ya Pak, saya beli itu yang 1.000, itu namanya qabul. Itu ya, paham ya? Oke. Imam Nawawi berpendapat bahwa ijab dan qabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah
berlaku. Tadi seperti di pasar modern itu ya, swalayan dan sebagainya. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini. Nah, ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan, kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang syarat sahnya jual beli. Syarat sah penjual dan pembeli adalah, ini orangnya berarti ya, penjual kan manusia, pembeli juga manusia. Apa syaratnya mereka? Yang pertama adalah baligh. Baik penjual maupun pembeli, keduanya harus dewasa. Ini tentunya yang dijual itu barang yang berharga. Kalau hanya permen, ya, pensil, itu anak yang berusia 8 tahun kan belum baligh, itu tidak apa-apa ya. Ini yang dimaksud adalah jual beli yang harganya banyak itu. Sehingga anak yang belum dewasa tidak sah melakukan jual beli. Anak yang sudah mengerti dalam rangka mendidik mereka diperbolehkan melakukan jual beli pada hal-hal yang ringan. Seperti membeli jajan, membeli pensil, itu ringan. Kalau yang harganya tinggi, itu anak yang belum baligh, belum sah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah syaratnya berakal sehat. Ya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5. Kemudian yang C, tidak ada pemborosan, tidak mubazir, artinya tidak suka memubazirkan harta benda. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 ya, karena banyak uang misalkan beli jajan, banyak sehingga banyak yang tidak termakan, busuk terus dibuang ke tempat sampah. Itu tidak boleh karena innal mubadirina kana ihwanun syaiton. Sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai Allah karena termasuk apa? Temannya setan itu ya. Nah, yang keempat adalah suka sama suka atau saling ikhlas, saling rela antara keduanya, antara penjual dan pembeli, yaitu atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antarodin. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya jual beli itu hanyalah sah jika didasari atas saling rela. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke. Yang kedua, tadi kan syarat orangnya, yaitu penjual dan pembeli. Sekarang syarat sah barang yang diperjualbelikan. Apa saja syarat barang yang boleh diperjualbelikan? Yang pertama adalah barang itu suci, ya. Oleh sebab itu tidak sah jual beli barang najis. Seperti apa? Bangkai, babi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, barang itu bermanfaat. Oleh sebab itu, barang yang tidak ada manfaatnya seperti lalat, nyamuk, itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain. Tidak boleh misalkan meminjam sepeda ke temannya. Si A, aku pinjam sepedamu. Untuk apa? Saya mau ke rumah nenek 1 minggu ya. Iya. Ternyata di jalan masih sehari, itu dijual. Boleh apa tidak? Menjual barang pinjaman tidak boleh, harus milik sendiri atau dikuasakan, disuruh temannya untuk menjualkan misalkan itu ya. Yang keempat adalah barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang masih ada di laut atau di sungai dan sebagainya. Yang kelima, barang itu dapat diketahui kedua belah pihak antara penjual dan
pembeli, baik itu kadarnya, ukuran, timbangan, jenis barangnya, sifat maupun harga barang harus jelas, tidak samar-samar. Oke. Dalam jual beli, di samping syarat sah, di atas harus ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, dan harus ada ijab qabul. Ijab adalah apa anak-anak tadi? Pernyataan penjual barang. Sedangkan qabul apa? Perkataan pembeli barang. Oke, dengan demikian ijab qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka, ya. Dasar jual beli itu harus saling ikhlas, saling suka sama suka. Nah, ijab dan qabul dikatakan sah bila memenuhi syaratnya. Apa? Yang pertama, qabul harus sesuai dengan ijab, ya. Yang kedua, ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harga. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini saya jual kepadamu dengan harga 10.000 jika saya menemukan uang. Itu tidak boleh apa? Karena bersyarat. Yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Itu ya. Oke. Sekarang macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang ini diantaranya adalah jual beli barter. Apa barter? Iya, tukar-menukar barang dengan barang. Yang kedua, money exchange, ya, pertukaran mata uang antara rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen, dengan real, dan sebagainya. Jual beli kontan, yaitu dibayar langsung tunai seperti kita sekarang kan biasanya kontan ya anak-anak. Sekarang ada jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Yang kelima, jual beli dengan cara lelang atau ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga yang tertinggi. Itu lelang. Nah, berbagai macam jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum jual beli dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktek jual beli sesuai ketentuan dan syariatnya. Nah, sekarang jual beli yang awalnya itu mubah, boleh, itu ada bentuk jual beli yang terlarang. Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, jual beli yang sah tetapi terlarang apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya memenuhi, rukun memenuhi, tetapi melanggar larangan-larangan syara atau merugikan kepentingan umum. Ini yang disebut jual beli terlarang sah, tapi terlarang sah menurut syarat dan rukun. Tapi apa? Tapi melanggar larangan syarat dan merugikan orang lain ataupun kepentingan umum. Nah, apa saja? Yang pertama, jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun. Nah, yang pertama jual beli dengan apa? Sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya. Contohnya apa anak-anak? Buah-buahan yang masih muda, yang masih pentil itu ya, masih kecil, masih berbunga. Atau padi yang masih hijau, belum menguning, yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Misalnya, padi masih hijau dijual. Ternyata terserang hama sehingga tidak bisa panen. Nah, itu yang rugi siapa? Pembeli. Kemudian kalau sistem ijon yang lain dijual dengan harga murah karena mungkin nanti harganya pas murah. Ternyata panennya melimpah.
Sehingga apa? Menimbulkan kekecewaan bagi petani yang menjual. Kenapa? Wah, seharusnya saya jual nanti. Ternyata saya rugi ada 100 juta karena saya jual di awal. Nah, itu merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut terlarang. Rasulullah bersabda, dari Ibnu Umar, Nabi SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baik buah itu, ya, baiknya atau tidaknya buah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, jual beli yang kedua, jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. Ini disebut jual beli yang secara samar atau jual beli gharar, ya. Jual beli gharar itu jual beli yang barangnya masih samar, belum terlihat. Contohnya apa? Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah ia nanti lahir hidup atau mati. Misalkan saya punya kambing, itu hamil besar, mungkin anaknya 3, belian dengan harga 500.000 saja karena saya butuh uang. Nah, ternyata setelah lahir ketiga-tiganya mati semua. Nah, ini yang rugi siapa? Pembeli. Nah, kemudian apabila ternyata lahir 3, ya, kemudian jantan semua, akhirnya yang menjual apa? Kecewa. Karena apa? Wah, ternyata 3 hidup semua, gemuk-gemuk, jantan lagi. Kalau saya jual itu bisa harga 6 juta. Nah, karena menimbulkan kekecewaan itulah maka dilarang. Seperti hadis Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'i habalil habalati, rawahul Bukhari, yang artinya dari Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang ketiga, jual beli sperma atau air mani binatang jantan. Oke, adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli itu sah. Malah apa? Malah dianjurkan agar berkembang biak. Oke. Loh, Bu, kadang itu memberi uang lah. Mungkin memberi uang itu tanda lelahnya. Tanda apa? Ya harus membawa dengan memakai mobil sebagai ganti bensin, tenaganya, dan sebagainya itu ya. Bukan maksud jual beli. Oke, yang keempat adalah jual beli barang yang belum ada di tangan. Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian, secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut. Misalkan beli sepeda motor, sudah dibayar tapi barangnya masih ada di penjual pertama. Belum ia terima tapi sudah dijual ke orang lain. Berarti kan barangnya saja belum tahu, itu tidak boleh, ya. Rasulullah SAW telah bersabda kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu an, yang artinya, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima barang itu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Nah, kemudian yang keempat adalah jual beli. Kelima, maksudnya jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya itu dilarang. Kenapa? Karena menjual barang yang haram hukumnya. Nah, yang kedua, jual beli sah tapi terlarang. Kalau tadi terlarang ya anak-anak, yang tadi terlarang itu jelas-jelas tidak boleh. Sekarang sah tapi terlarang.
Jual beli ini disebabkan karena ada satu sebab atau akibat dari perbuatan itu yang termasuk dalam jual beli jenis ini, antara lain. Yang pertama, sah tapi terlarang apa? Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan sholat Jumat, asik dengan jual belinya. Kemudian yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun. Pada saat masyarakat membutuhkan, jual beli ini sah tak ya. Misalkan begini, contohnya panen bawang, panen raya. Ada seorang konglomerat yang kaya raya, semua bawang di wilayah satu provinsi dibeli, ya. Kemudian harga itu melambung, yang seharusnya per kilo itu 20.000 menjadi 100.000. Sedikit demi sedikit, kemudian dijual sehingga mendapat laba yang begitu banyak. Nah, itu maksudnya ditimbun. Tapi kalau hanya ditimbun untuk keperluannya, misalkan petani panen, kemudian menimbun 5 kuintal untuk persiapan makan dalam jangka waktu 1 tahun, boleh apa enggak? Boleh, karena itu tidak mengacaukan harga pasaran. Yang dimaksud jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal biar dapat untung yang banyak. Oke, kita lanjutkan. Membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar, sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah. Oke. Anak-anak, yang keempat, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Ini juga termasuk jual beli yang sah tapi terlarang. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la bai'u ba'dukum ala bai'i ahihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebagian kamu menjual atau membeli dari sebagian kamu atas barang yang sudah dijual atau dibeli orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, jual beli sah tapi terlarang, yaitu jual beli dengan menipu. Seperti apa? Mengurangi timbangan, takaran, atau ukuran. Nah, yang keenam, jual beli alat-alat untuk maksiat. Ini sah tapi terlarang. Oke. Anak-anak, itu tadi rukun jual beli, syaratnya, macam-macam jual beli terlarang, serta macam-macam jual beli yang sah tapi terlarang. Kalian pelajari ya, ada nanti post testnya di e-learning, baik di nilai CBT ataupun KI 3. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.